Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Angel, NIM 20201430012. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Berhubungan dengan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Mirna Taufik, di sini ada tugas berupa membuat media pembelajaran dengan tema IPS. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran yang telah saya buat. Baik, langsung saja kita ke video penjelasannya. Jadi, tema media pembelajaran saya adalah zaman prasejarah dan zaman sejarah. Banyak sekali peninggalan budaya di Indonesia yang dapat kita lihat hingga sekarang. Peninggalan budaya baik pada zaman prasejarah maupun sejarah itu disimpan dan dilestarikan tidak hanya dengan pajangan saja. Lebih dari itu, tujuannya adalah supaya kita dapat mengerti dan mengenal budaya negara kita sendiri. Apakah sudah ada yang tahu jika zaman prasejarah dan zaman sejarah itu berbeda? Nah, untuk lebih jelas lagi akan saya jelaskan satu persatu, dimulai dari zaman prasejarah. Zaman prasejarah merupakan zaman di mana manusia masih belum mengenal apa itu tulisan. Perwujudan manusia prasejarah dapat diketahui melalui kajian arkeologi dengan menggunakan kaidah gali cari. Prasejarah dibagi menjadi 4, yaitu zaman utama, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan logam. Di zaman kita ini, kita bisa melihat beberapa peninggalannya, yaitu fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup pada zaman dahulu yang telah membatu. Misalnya adalah ditemukan tulang manusia yang sudah menyerupai tengkorak dan sudah membatu, atau tulang makhluk lain seperti hewan yang sudah menyerupai tengkorak atau sudah membatu, seperti ini. Nah, ini contoh dari fosil. Yang kedua, ada gambar atau lukisan. Nah, gambar atau lukisan ini juga termasuk dalam peninggalan pada zaman prasejarah. Mengapa? Karena pada zaman prasejarah itu manusia belum tinggal dalam rumah seperti sekarang ini. Jadi mereka itu tinggal di gua dan membuat lukisan atau menggambar di gua-gua yang mereka tinggali. Jadi mereka menggunakan bulu hewan, dedaunan, atau telapak tangan mereka sendiri. Nah, dedaunan tersebut dijadikan sebagai cat dengan cara dihaluskan terlebih dahulu hingga menghasilkan warna dari dedaunan yang telah dihaluskan tadi. Sedangkan telapak tangan mereka dan bulu hewan sebagai kuas. Nah, contoh gambar atau lukisannya seperti ini. Nah, jadi contoh gambar atau lukisannya seperti ini. Ini contoh dari telapak tangan. Nah, yang ketiga itu ada peralatan yang terbuat dari batu. Jika sekarang sudah banyak peralatan canggih, orang pada zaman prasejarah masih menggunakan peralatan dari batu dan biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Misal untuk pengerjaan, menggali tanah, bahkan untuk memotong daging. Beberapa contoh peralatan yang digunakan pada zaman prasejarah adalah menhir atau tugu batu yang tinggi, biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan. Dipercaya menhir ini adalah tempat di mana berdiamnya roh-roh nenek moyang kita. Nah, ada juga kapak genggam yang digunakan untuk berburu. Bentuknya sederhana, ada satu bagian yang tajam dan hanya terdapat di satu sisi saja. Kapak ini digunakan dengan cara digenggam. Biasanya ditemukan di Bali atau di Lampung. Selanjutnya ada kapak lonjong. Jadi di pangkal kapaknya lebar dan tajam, sedangkan ujungnya runcing. Alat tersebut terbuat dari batu yang telah diasah sampai halus. Biasanya ditemukan di Maluku atau di Papua. Ini contoh dari menhir, kapak genggam, dan kapak lonjong. Nah, ini contoh gambar dari menhir, kapak genggam, dan kapak lonjong. Selanjutnya ada peralatan dari tulang. Nah, jadi selain batu, manusia prasejarah itu juga memanfaatkan tulang. Biasanya dipakai untuk berburu, yang diambil itu pada sisi yang tajam, seperti gigi, taring, tanduk, dan lain-lain. Fungsinya untuk menangkap ikan, merobek ubi di dalam tanah, dan lain sebagainya.
Nah, jadi ini contoh peralatan dari tulang. Nah, ini contoh peralatan dari tulang. Jadi itu saja penjelasan materi dari saya mengenai zaman prasejarah. Selanjutnya kita lanjut ke zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman di mana manusia telah mengenal apa itu tulisan. Nah, dalam peninggalan pada zaman sejarah ini dapat kita jumpai hingga sekarang, baik dari peninggalan-peninggalan kecil hingga yang besar sekalipun. Contohnya adalah seperti candi. Nah, bangun candi digunakan untuk memuliakan manusia yang telah meninggal atau wafat, biasanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi tokoh termuka atau raja. Nah, beberapa candi sangat mudah kita jumpai, bahkan terkenal hingga ke luar negeri, seperti Candi Prambanan di Yogyakarta, Candi Borobudur di Magelang, dan masih sangat banyak tersebar di Indonesia. Ini contoh Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, ini Candi Prambanan. Ini Candi Prambanan, ini Candi Borobudur. Yang kedua itu ada prasasti. Batu atau bahan kertas menjadi bahan dituliskannya prasasti yang menggambarkan tentang sejarah. Beberapa contoh prasasti adalah Prasasti Kedukan Bukit di Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Muara Kaman di Kerajaan Kutai, Prasasti Ciaruterun di Kerajaan Tarumanegara. Ini contoh dari Prasasti Kedukan Bukit, Muara Kaman, dan juga ini contoh Prasasti Kedukan Bukit di Kerajaan Sriwijaya. Ini contoh Prasasti Muara Kaman, dan ini Prasasti Ciaruteun. Nah, Kedukan Bukit, Muara Kaman, dan Ciaruterun. Nah, dan yang terakhir itu ada kitab. Kitab ini contohnya Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Isi kitabnya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit, dari mulai asal-usul, hubungan keluarga raja, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan kerajaan Majapahit. Nah, selain kitab, ada juga Masjid Demak, Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan masih banyak lagi beberapa bangunan menjadi bukti dari peninggalan pada masa sejarah. Ini contoh dari kitab dan peninggalan bangunan pada masa sejarah. Nah, ini ada kitab Negara Kertagama. Ini, dan ada peninggalan bangunan seperti Masjid Demak, Masjid Agung Demak, Keraton Yogyakarta, dan juga Keraton Surakarta. Demikianlah penjelasan materi IPS dari saya mengenai zaman prasejarah dan zaman sejarah yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.